Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita lanjutkan daripada kajian kitabnya Habib Ali Al-Habsyi. Sekarang sudah nyampe di Ramadan yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Saat berbicara kematian orang-orang yang telah meninggal dan mendahului kita, apa yang sudah kita siapkan jika ajal menjemput kita? Itu yang harus kita pikirkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Allah? Apakah kita sudah menjadi orang yang soleh dan solehah? Apakah kita sudah di level zuhud? Apakah kita sudah khusyuk dalam beribadah? Apakah kita sudah uzlah untuk menangis kepada Allah karena maksiat? Apakah kita sudah memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa besar kita? 10 hari pertama bulan Ramadan telah berlalu. Apakah hati kita masih keras? Itu yang harus kita pikirkan. Semoga Allah menghilangkan sifat keras yang ada di dalam hati kita. Semoga Allah memandang kita semua dengan pandangan rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, Habib Ali Al-Habsyi berkata, kita ini udah banyak mendengar tausiah, ceramah, tapi telinga kita ini nggak mau ngedenger, nggak mau mendengar dengan baik, seakan-akan telinga kita tuli. Dan solusi atas segala masalah ini itu timbul kalau sudah ada yang namanya kecemasan dalam hati, kekhawatiran dalam hati, gelisah, galau, hatinya nggak enak, barulah kita cari nasihat dan ceramah untuk kita dengar baik-baik. Tapi hati masih tetap nggak sadar, hatinya masih mati, belum hidup. Akhirnya telinga juga tetap nggak mau ngedengar ayat-ayat Al-Quran, nggak mau ngedengar ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seakan-akan kita ini tidak mendengar, seakan-akan telinga kita tuli. Sehingga kita tidak mau mentaati aturannya Allah. Dan kita nggak tahan diatur dengan peraturan. Nggak tahan dengan yang namanya qanun, perintah dan larangannya Allah. Kenapa? Kenapa ini semua bisa terjadi? Disebabkan hati yang keraslah. Segala peringatan, nasihat, dan pesan kebaikan sudah nggak bisa mempengaruhi hati. Itulah sebabnya. Jadi disebabkan karena hati yang keras. Baik, teman-teman yang saya muliakan, yang saya hormati, hakikatnya nasihat itu baik. Dan nasihat baik itu lewat ceramah, kajian, tausiah, dan lain sebagainya, itu hanya akan masuk di dalam hati orang yang memiliki hati yang lembut, yang benar-benar ia butuh nasihat tersebut. Dan inilah masalahnya. Masalahnya adalah hidayah Allah belum datang. Karena beribu-ribu kali pun orang dengerin ceramah, nasihat, tausiah yang baik-baik, itu nggak akan masuk kalau hatinya masih keras, kalau hatinya kotor. Karena nasihat itu adalah sebagian dari cahayanya Allah. Dan hidayah itu bagian dari misteri. Hidayah itu Allah. Masalah hidayah itu adalah pemberian Allah untuk orang-orang pilihan. Katanya Imam Syafi'i, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahayanya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, bermaksiat di sini salah satunya adalah hati yang keras. Karena hati yang keras itu termasuk kepada maksiat batin. Sekarang ini manusia tuh kebanyakan pikirannya tentang mengumpulkan dunia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirannya adalah dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya.
menyusahkan urusannya, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali hanya sedikit saja dari yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah menjadikan dirinya orang yang kaya raya, kaya di dalam hatinya, dan akan mendapatkan dunia dan seisinya, dan dunia akan tunduk juga mengikutinya. Jadi nanti dunianya yang ngikutin, karena dia ngejar akhirat. Kalau orang ngejar dunia, Allah bakalan ngasih kemiskinan, Allah bakalan menjadikan dia miskin. Tapi kalau orang ngejarnya akhirat, dunia yang bakalan ngintil. Nah, ini adalah sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Semua perbuatan itu akan dicatat oleh Allah. Diamnya kita, ucapannya kita, gerak-gerik, pandangan, itu semuanya akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid, yang baik dan juga yang buruk. Kemudian kita disuruh membaca buku catatan amal baik dan amal buruk kita. Dan saat itu jiwa kita yang akan menjadi hakim pada saat hari perhitungan, yaumul hisab. Anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi perbuatan kita nanti. Mulut, lisan kita akan terkunci, tidak dapat berbicara, apalagi membela diri. Al-yawm nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Firman Allah dalam Al-Quran. Jadi, nasihat dan ceramah yang diulang-ulang, diperdengarkan setiap hari di telinga kita, tapi kita tidak bisa mengindahkannya, maka cukuplah Al-Quran menjadi penasihat bagi kita. Di dalam Al-Quran itu isinya lengkap, karena di dalamnya terdapat banyak larangan, perintahnya, dan juga berita lainnya yang semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati, barang siapa yang terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, maka ia akan meninggalkan rombongan atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang meninggalkan rombongannya Nabi Muhammad, maka ia akan masuk bersama rombongan yang memalukan, yaitu rombongannya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikutilah rombongan yang baik, yaitu rombongannya Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak ada seorang pun yang terputus ikatannya dari Nabi Muhammad sebab dosa yang ia pernah lakukan. Jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka insya Allah kita bakalan bosan berbuat dosa, bosan bermaksiat. Karena sebenarnya sesuatu yang suci itu tidak akan mau dan tidak akan bisa dicampur dengan sesuatu yang kotor. Orang yang ahli maksiat nggak bisa dicampur dengan orang yang ahli taat. Maka bertobatlah kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Maka kita akan mendapatkan pandangan dari Allah, pandangan rahmat, sebab berdekatan dengan Nabi Muhammad. Dan insya Allah taubat kita akan diterima Allah sebab kita dekat sama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebab Nabi Muhammad lah Allah mengampuni dosa kita. Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Allah akan mendekatkan yang jauh, Allah akan menyambung tali yang putus, dan Allah akan menuntun kita, dan juga Allah akan mengajari kita ilmu dan pengetahuan dari yang awalnya kita tidak tahu, kita bodoh, menjadi tahu. Semoga kita semua menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Mulai hari ini sampai kematian kita, sampai nanti di hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah menyebarkan cahaya ilmu di negeri kita, khususnya Indonesia tercinta ini, di tempat tinggal kita, di zaman kita. Allahu yanshuruna nural ilm fi biladina Indonesia. وفي قطرنا وفي عصرنا الله يرينا في وقتنا وفي أهل وقتنا ما تقر به عين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بركة الحبيب أبو بكر العطاس والحبيب علي الحبشي وعلى هذه النية وكل نية صالحة وعلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.